Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Sinta Dewi Oktaviasari, Cantik Wasitaningsih, dan saya sendiri Nabila Dewi Purnamasari akan mempresentasikan dengan materi kepemimpinan dan budaya. Kepemimpinan strategis menerima perubahan. Perpaduan telekomunikasi, komputer, internet, dan sebuah pasar global telah meningkatkan langkah dari perubahan secara berlipat dalam 10 tahun terakhir. Semua organisasi bisnis terpengaruh. Perubahan telah menjadi suatu bagian integral dari apa yang dihadapi para pemimpin dan manajer dari waktu ke waktu. Tantangan kepemimpinan adalah mendorong komitmen di antara orang-orang dalam suatu organisasi, serta para pemangku kepentingan di luar organisasi untuk menerima perubahan dan melaksanakan strategi yang ditunjukkan untuk memosisikan organisasi agar tetap sukses pada masa depan yang sangat berbeda. Para pemimpin mendorong komitmen untuk menerima perubahan melalui 3 kegiatan yang saling berhubungan, menjelaskan tujuan strategis, membangun untuk suatu organisasi, dan membantu budaya yang organisasi. Selanjutnya, menjelaskan tujuan strategis. Para pemimpin membantu perusahaan mereka menerima perubahan dengan menjelaskan tujuan strategis mereka, suatu kesadaran yang jelas akan kemana mereka ingin memimpin perusahaan dan hasil-hasil yang diharapkan untuk tercapai. Mereka melakukan hal ini dengan berkonsentrasi secara terus-menerus dan sangat jelas pada dua masalah yang jauh berbeda, visi dan kinerja. Selanjutnya, visi. Seorang pemimpin perlu mengomunikasikan secara jelas dan langsung suatu visi dasar mengenai harus menjadi apa bisnis tersebut nantinya. Secara tradisional, konsep sebuah visi merupakan penjelasan atau gambaran dari seperti apakah perusahaan itu nantinya dapat mengakomodasi kebutuhan dari semua pihak yang berkepentingan. Pasar global yang sangat kompetitif dan berubah cepat telah memperbaiki konsep ini yang mengarah pada suatu visi pemimpin atau leader's vision yang didefinisikan secara terbatas. Suatu ekspresi dari kriteria atau karakterisasi sederhana konsep ini yang dari pemimpin lihat untuk menjadikan perusahaan seperti apa yang diinginkan dengan seperti yang membangun dan mempertahankan kepemimpinan global. Membuat visi tetap sederhana. Visi Sam Walton bagi Walmart yaitu nilai bagi konsumen tetap bertahan dalam perusahaan global yang luar biasa itu, yang mengarahkan perkembangannya dalam dunia yang sangat berubah. Kepemimpinan Mac Whitman pada eBay telah menghasilkan pertumbuhan luar biasa, membuat setiap orang berkomitmen pada visi bahwa eBay berdiri hanya untuk membantu Anda membeli atau menjual apapun, dimanapun, dan kapanpun. Selanjutnya, kinerja. Ketika menjelaskan tujuan strategis, harus juga memastikan kelangsungan dari perusahaan sambil mengejar suatu visi yang diungkapkan secara baik dan setelah visi tersebut tercapai. Jadi, elemen kunci dari kepemimpinan organisasi yang baik adalah membuat jelas harapan kinerja yang dimiliki oleh seorang pemimpin terhadap suatu organisasi dan para manajer di dalamnya, dan secara bersamaan berusaha bergerak ke arah visi tersebut. Selanjutnya, membangun organisasi. Para pemimpin menghabiskan banyak waktu membantu dan meningkatkan struktur organisasi mereka dan membuatnya berfungsi secara efektif untuk mencapai tujuan strategis. Karena berusaha untuk menerima perubahan, para pemimpin seringkali membangun atau membuat kembali organisasi mereka untuk menyesuaikannya dengan lingkungan yang selalu berubah dan kebutuhan akan suatu strategi baru. Karena menerima perubahan seringkali berarti juga harus mengatasi perlawanan untuk berubah. Para pemimpin menghadapi masalah-masalah seperti berikut ketika mereka berusaha untuk membangun kembali organisasi mereka. Yang pertama, memastikan suatu pemahaman yang sama mengenai prioritas-prioritas organisasi. Yang kedua, menjelaskan tanggung jawab di antara para manajer dan unit-unit organisasi. Yang ketiga, memberi wewenang kepada para manajer yang lebih baru dan mendorong wewenang ke tingkat bawah di dalam organisasi. Selanjutnya, membuka dan menyelesaikan masalah-masalah dalam koordinasi dan komunikasi dalam organisasi dan melewati batasan-batasan, baik di dalam maupun luar organisasi. Yang kelima, mendapatkan komitmen individu atau suatu visi bersama dari para manajer di seluruh lapisan organisasi. Yang keenam, menjaga agar tetap terhubung secara dekat dengan apa yang terjadi di dalam dan luar organisasi dan dengan para pelanggannya. Selanjutnya, terdapat 3 jalan yang dapat ditempuh oleh para pemimpin yang baik mengenai membangun organisasi yang mereka inginkan dan menghadapi masalah-masalah seperti yang diperinci pendidikan, prinsip, dan ketekunan. Yang pertama, pendidikan dan pengembangan kepemimpinan adalah usaha untuk membiasakan para pemimpin masa depan dengan keahlian-keahlian penting bagi perusahaan
dan untuk mengembangkan para pemimpin hebat di antara manajer yang Anda pekerjakan. Yang selanjutnya, ketekunan adalah kemampuan untuk melihat suatu komitmen hingga mencapai penyelesaian jauh setelah kebanyakan orang berhenti berusaha. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sinta Dewi Oktaviasari. Prinsip merupakan standar pribadi mendasar yang mengarahkan rasa kejujuran, integritas, dan kelakuan etis Anda sebagai pemimpin. Jika memiliki sebuah kompas moral yang jelas yang mengarahkan prioritas-prioritas yang Anda tetapkan bagi perusahaan, Anda akan menjadi pemimpin yang efektif. Hal-hal tersebut harus konsisten dengan nilai-nilai organisasi atau akan timbul masalah. Sebagai pemimpin, kita harus saling memeriksa satu sama lain pada mereka. Anda akan berada dalam masalah. Hal yang penting untuk diingat sebagai seorang pemimpin masa depan adalah bahwa masalah atau pilihan pribadi Anda menunjukkan diri mereka secara berlipat ganda dalam diri Anda atau setiap pemimpin kunci dari organisasi manapun. Orang-orang yang melakukan pekerjaan dari organisasi manapun melihat para pemimpin mereka dan apa yang dilakukan dikenakan hukum atau dipertahankan oleh para pemimpin mereka. The Ethic Guide milik Business Week mengatakan secara sederhana bahwa prinsip-prinsip harus diturunkan ke dalam 5 prinsip sederhana, yaitu yang pertama, jangan merusak, yang kedua, buatlah segalanya menjadi lebih baik, yang ketiga, hargai orang lain, yang keempat, adil, dan yang kelima, sabar. Nilai-nilai kejelasan dan transparansi dari prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi kekuatan utama yang digunakan oleh para pemimpin untuk membentuk dan menggerakkan organisasinya. Membentuk budaya organisasi. Para pemimpin mengetahui dengan baik bahwa nilai dan keyakinan yang diyakini bersama dalam seluruh organisasi mereka akan membentuk bagaimana pekerjaan dari organisasi dilakukan. Para pemimpin membentuk budaya organisasi melalui hasrat mereka bagi perusahaan dan pemilihan atau pengembangan para manajer berbakat untuk menjadi pemimpin masa depan. Hasrat atau passion dalam kaitannya dengan kepemimpinan adalah suatu perasaan komitmen dengan motivasi yang tinggi atas apa yang Anda lakukan dan ingin dilakukan. Seperti banyak karakteristik lainnya pada para pemimpin yang baik, hasrat dapat dilihat sangat baik melalui perilaku yang sesekali ditunjukkan para pemimpin ketika berada dalam masa-masa yang menantang dari organisasi yang mereka pimpin. Mereka harus menggunakan waktu khusus untuk mengekspresikan maksud dari suatu hasrat yang tulus dan menikmati pekerjaan di perusahaan yang mereka pimpin. Merekrut dan mengembangkan kepemimpinan operasional yang berbakat. Hal yang mendasar atas tanggung jawab kepemimpinan dalam pengembangan kemampuan operasional adalah dengan menjadi panutan bagi manajer-manajer yang lebih muda. Tujuan melakukan hal ini adalah untuk mencontohkan perilaku dan kebiasaan yang menjadi cara-cara yang instinktif yang digunakan oleh para manajer muda untuk menghadapi isu dan membuat keputusan. Seperti yang telah kita pelajari pada awal bagian ini mengenai kepemimpinan organisasi. Semakin cepat langkah dan rumit kegiatan bisnis akan meningkatkan tekanan bagi perusahaan untuk mendorong wewenang ke tingkat bawah dalam organisasi mereka. Masing-masing calon nantinya akan menjadi manajer global, agen-agen perubahan, penyusun strategis, motivator, pembuat keputusan strategis, inovator, dan kolaborator jika bisnis tersebut tetap bertahan dan berkembang. Organisasi mengidentifikasi kompetensi-kompetensi sesuai yang perlu dilakukan oleh para manajer. Kebutuhan kepemimpinan organisasi kemampuan untuk yang pertama membangun kepercayaan, yang kedua membangun antusiasme, yang ketiga bekerja sama, yang keempat menyerahkan hasil, yang kelima membentuk jaringan, yang keenam mempengaruhi yang lain, yang ketujuh menggunakan informasi. Kompetensi yang dibutuhkan dari para pemimpin bisnis. Yang pertama ada keahlian bisnis, selanjutnya ada kreativitas, keefektifan lintas budaya, empati, fleksibilitas, proaktif, penyelesaian masalah, pembangunan hubungan, kerjasama, dan visi. Peneliti David Goleman membahas pertanyaan tentang apa saja jenis karakteristik kepribadian yang menghasilkan jenis kompetensi. Seperti yang dijelaskan di atas, penelitiannya menunjukkan bahwa satu kelompok yang terdiri atas 4 karakteristik yang umumnya disebut sebagai kecerdasan emosional memainkan peran penting untuk mewujudkan kompetensi yang dibutuhkan dari manajer yang diinginkan pada masa kini. Yang pertama ada kesadaran diri dalam hal kemampuan untuk membaca dan mengerti emosi seseorang serta menilai kekuatan dan kelemahan seseorang yang didasarkan pada kepercayaan yang berasal dari penghargaan diri sendiri yang positif. Pengelolaan diri dalam hal kendali, integritas, kejujuran, inisiatif, dan berorientasi pencapaian. Yang ketiga, kesadaran sosial berkaitan dengan merasakan emosi orang lain atau empati, mempelajari organisasi atau kesadaran organisasi, dan mengenali kebutuhan-kebutuhan pelanggan atau berorientasi pelayanan. Yang keempat, keahlian sosial sehubungan dengan memengaruhi dan menginspirasi orang lain, berkomunikasi, berkolaborasi, dan membangun hubungan dengan orang lain, serta mengelola perubahan dan konflik.
Satu cara untuk mewujudkan karakteristik tersebut dalam kegiatan rutin seseorang manajer dapat dilihat pada cara yang dilaksanakan untuk mendapatkan hasil kerja dari unit atau kelompok mereka selama beberapa periode. Bagaimana mereka menggunakan kekuasaan dan pengaruh untuk membuat yang lain menyelesaikan pekerjaannya. Para pemimpin yang efektif berusaha untuk mengembangkan para manajer mengerti bahwa mereka memiliki banyak sumber kekuasaan dan pengaruh, dan bahwa mengandalkan kekuasaan yang terkait dengan posisi mereka dalam suatu organisasi seringkali merupakan cara yang paling tidak efektif untuk mempengaruhi orang agar melakukan apa yang diperlukan. Para manajer memiliki 7 sumber dari kekuasaan dan pengaruh. Kekuatan organisasi: yang pertama kekuasaan posisi, yang kedua ada kekuasaan penghargaan, ketiga kekuasaan informasi, dan kekuasaan disiplin. Pengaruh pribadi: yang pertama ada pengaruh ahli, pengaruh referensi, dan pengaruh teman sekelompok. Sumber-sumber kekuasaan organisasi berasal dari peran seorang manajer dalam organisasi. Kekuasaan penghargaan tersedia ketika manajer memberikan penghargaan sebagai balasan untuk tindakan dan hasil-hasil yang diharapkan. Proses manajemen dan berbagai tingkatan manajemen. Manajemen lini depan, menarik sumber daya dan kemampuan serta mengembangkan bisnis. Manajemen tengah, proses pembaruan, mengembangkan para manajer operasi dan mendukung kegiatan-kegiatan mereka, memelihara kepercayaan organisasi. Manajemen puncak, menyediakan kepemimpinan institusional melalui pembentukan dan penanaman tujuan perusahaan serta menantang asumsi-asumsi tertanam sebelumnya. Manajemen lini depan, mengelola saling kebergantungan operasi dan jaringan produksi. Manajemen tengah, proses penggabungan, menghubungkan keahlian, pengetahuan, dan sumber daya lintas unit, merekonsiliasi kinerja jangka pendek dan ambisi jangka panjang. Manajemen puncak, menciptakan arahan perusahaan, mengembangkan dan memelihara nilai-nilai organisasi. Manajemen lini depan, menciptakan dan mencari peluang, mengelola peningkatan kinerja yang terus-menerus. Manajemen tengah, proses kewirausahaan, memeriksa, mengembangkan, dan mendukung inisiatif. Manajemen puncak, membentuk standar-standar kegiatan. Para pemimpin masa kini semakin mengandalkan kemampuan pribadi mereka untuk mengaruhi orang lain dengan tingkatan yang setidaknya sama besar atau jika tidak besar dibandingkan sumber kekuasaan organisasi terakhir. Pengaruh teman sekelompok dapat menjadi satu cara sangat efektif bagi para pemimpin untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Sumber terbaik yang pasti untuk kekuasaan dan pengaruh seringkali dibentuk oleh karakteristik pekerjaan, proyek, keadaan mendesak dari suatu penugasan, atau karakteristik unit dari personal khusus di antara faktor-faktor yang tidak terhitung. Budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sekelompok asumsi penting yang dipegang bersama oleh anggota-anggota suatu organisasi. Dalam cara yang sama seperti kepribadian memengaruhi perilaku seseorang, asumsi yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota suatu perusahaan mempengaruhi pendapat dan tindakan dalam perusahaan itu. Seorang anggota organisasi dapat dengan mudah mengetahui keyakinan dan nilai dari organisasi tanpa berbagi secara pribadi. Dalam hal ini, perilaku yang timbul akan menjadi penghargaan intrinsik bagi si anggota-anggota itu untuk mendapatkan kepuasan pribadi dari tindakan-tindakannya dalam organisasi karena tindakan-tindakan tersebut sesuai dengan kepercayaan dan nilai pribadi yang dimiliki. Peran pemimpin dalam budaya organisasi. Bagian sebelumnya dari bab ini mencakup kepemimpinan organisasi secara terperinci. Sebagian dari cakupan tersebut membahas peran para pemimpin dalam membentuk budaya organisasi. Beberapa pokok dalam bahasan tersebut berguna di bagian ini. Meski tidak dibahas ulang, penting untuk ditekankan bahwa pemimpin dan budaya dari organisasi yang dipimpinnya terkait satu sama lain. Pemimpin adalah pembawa standar, sang personifikasi perwujudan tanpa henti dari budaya atau contoh baru dari apa yang seharusnya. Dengan demikian, beberapa aspek dari apa yang seorang pemimpin lakukan atau harus lakukan menunjukkan pengaruh pada budaya organisasi, baik akan memperkuatnya maupun untuk menunjukkan contoh standar dan sifat dari menjadi apa yang seharusnya. Bagaimana pemimpin berperilaku dan menekankan aspek-aspek tersebut. Membangun waktu dalam organisasi. Beberapa pemimpin telah bergabung dengan organisasi untuk waktu yang lama. Para pemimpin dengan masa jabatan yang lama dan bermasalah adalah mereka yang telah membangun suatu perusahaan sukses yang juga mempertahankan budaya yang kelihatannya tidak etis atau lebih buruk. Hubungan mereka dengan budaya organisasi mungkin lebih rumit. Mengelola budaya organisasi dalam suatu organisasi global. Kenyataan dari organisasi global masa kini adalah bahwa budaya organisasi harus mengakui perbedaan budaya. Norma sosial menciptakan perbedaan-perbedaan yang melintasi batasan-batasan negara, yang mempengaruhi bagaimana orang-orang berinteraksi, membaca isyarat pribadi, dan saling berhubungan secara sosial.
Nilai dan sikap terhadap keadaan-keadaan yang serupa juga berbeda dari satu negara ke negara lain. Apabila individualisme merupakan pokok bagi struktur nilai di Amerika Utara, kebutuhan dari kelompok mendominasi struktur nilai rekan-rekan dari Jepang. Agama adalah sumber lain perbedaan budaya, struktur hari libur, praktik atau cara-cara yang digunakan untuk belajar berbeda dalam cara-cara yang sangat fundamental yang harus dibawa ke dalam transaksi sebagai suatu usaha untuk membentuk budaya organisasi yang berstandar global. Yang terakhir, edukasi atau cara-cara seseorang yang terbiasa untuk belajar lintas batas nasional yang berbeda. Pembelajaran formal melalui ruang kelas di Amerika Serikat mungkin mengajarkan hal-hal yang hanya dipelajari melalui program magang pada budaya yang lain. Karena proses pembentukan budaya organisasi seringkali melibatkan pendidikan secara signifikan. Para pemimpin seharusnya sensitif terhadap perbedaan global dalam pendekatan pendidikan untuk memastikan agar upaya pendidikan budaya mereka dapat efektif. Henning Kagerman, CEO, pertama dari perusahaan perangkat lunak yang berbasis di Jerman, SAP atau System Analysis and Programmentwicklung, membicarakan isu ini ketika ia mengatakan, jika Anda adalah sebuah perusahaan besar, Anda harus terhubung dengan kolam talenta global. Merupakan hal yang tidak bijaksana jika Anda menganggap bahwa orang-orang pandai hanya berada dalam satu negara. Di Jerman, kami memiliki topik debat publik yang besar mengenai kurangnya insinyur di negara kami. Sebenarnya saya tidak perlu, atau paling tidak sebagai CEO SAP. Kami adalah latar belakang berbeda, seringkali disebut sebagai keragaman budaya. Adalah sesuatu yang akan lebih sering dilihat oleh kebanyakan manajer karena pertumbuhan keragaman budaya secara domestik dan diversifikasi latar belakang budaya lelas sebagai hasil dari primus mir dan akuisisi global. Selanjutnya, mengelola hubungan strategi budaya. Para manajer merasa kesulitan untuk berpikir melalui hubungan antara budaya perusahaan dan faktor-faktor penting yang menjadi dasar dari strategi. Namun demikian, mereka mengenali secara cepat komponen-komponen kunci perusahaan, dari struktur, staf, sistem, karyawan, metode mempengaruhi cara pelaksanaan dari tugas manajerial kunci dan bagaimana hubungan manajemen kritis tersebut dibentuk. Implementasi sebuah strategi baru sangat memperhatikan penyesuaian terhadap komponen-komponen ini untuk mengakomodasi kebutuhan strategi yang dianggap perlu. Akibatnya, mengelola hubungan strategi budaya membutuhkan sensitivitas terhadap interaksi antara perubahan yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan strategi baru dan kesesuaian antara perubahan tersebut dengan budaya perusahaan. Berikut 4 situasi dasar yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. Yang pertama ada kaitan dengan misi. Perusahaan yang berada dalam kotak satu dihadapkan pada situasi di mana untuk mengimplementasikan sebuah strategi baru diperlukan beberapa perubahan dalam struktur, sistem penugasan manajerial, prosedur operasi, atau aspek fundamental lainnya dari perusahaan. 4 pertimbangan dasar yang harus ditekankan oleh perusahaan yang berusaha untuk mengelola sebuah hubungan strategi budaya dalam konteks ini adalah: 1. Perubahan kunci seharusnya dikaitkan secara jelas dengan misi dasar perusahaan. 2. Lebih menekankan penggunaan personil yang
ada jika memungkinkan mengisi posisi yang diciptakan untuk mengimplementasikan strategi baru. 3. Perlu berhati-hati jika penyesuaian dalam sistem imbalan perlu dilakukan. 4. Perhatian utama harus diberikan pada perubahan yang paling tidak sesuai dengan budaya saat ini, maka norma-norma yang ada saat ini tidak terganggu. Yang kedua ada memaksimalkan sinergi. Perusahaan dalam kotak 2 memerlukan hanya sedikit perubahan organisasi untuk mengimplementasikan strategi barunya, dan perubahan-perubahan tersebut secara potensial cukup sesuai dengan budaya mereka saat ini. Perusahaan dalam situasi seperti ini harus berfokus pada 2 ide besar. Yang pertama, ambil keuntungan dan situasi untuk memperkuat dan menegaskan budaya saat ini. Yang kedua, gunakan stabilitas yang relatif ada saat ini untuk menghilangkan hambatan organisasi dalam mencapai budaya yang diinginkan. Yang ketiga, ada mengelola lingkungan budaya. Perusahaan dalam kotak 3 harus membuat beberapa perubahan yang besar dalam organisasi untuk melaksanakan strategi barunya. Namun, perubahan-perubahan ini kemungkinan tidak konsisten dengan budaya organisasi perusahaan yang ada sekarang. Pertanyaan penting bagi sebuah perusahaan dalam situasi ini adalah apakah perusahaan dapat menciptakan perubahan dengan kemungkinan tingkat keberhasilan yang cukup besar. Sebuah perusahaan dapat mengelola budaya dalam berbagai cara, menciptakan suatu perusahaan atau divisi terpisah, menggunakan satuan tugas, tim atau koordinator program, melakukan subkontrak, membawa masuk pihak luar, atau menjual pada pihak luar. Semua itu merupakan beberapa dari pilihan yang tersedia, tetapi ide utamanya adalah menciptakan suatu metode untuk mencapai perubahan yang diinginkan, sambil menghindari untuk berhadapan dengan norma-norma budaya yang tidak sesuai. Ketika perlawanan terhadap budaya mulai berkurang, perubahan itu mungkin akan diserap ke dalam perusahaan. Yang keempat, terakhir, merumuskan kembali strategi atau budaya. Perusahaan dalam kotak 4 menghadapi tantangan paling sulit dalam mengelola hubungan strategi budaya. Untuk melaksanakan strategi barunya, perusahaan tersebut harus membuat perubahan-perubahan organisasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada sekarang dan biasanya mengakar. Perusahaan dalam situasi ini menghadapi tantangan yang rumit, mahal, dan seringkali bersifat jangka panjang untuk mengubah budayanya. Inilah sebuah tantangan yang hampir mustahil. Ketika sebuah strategi memerlukan perubahan organisasi secara besar-besaran dan menimbulkan penolakan budaya, perusahaan harus menentukan apakah perumusan kembali strategi adalah hal yang sesuai dilakukan atau tidak. Apakah semua perusahaan organisasi benar-benar diperlukan? Apakah ada harapan nyata bahwa perubahan-perubahan itu akan diterima dan berhasil? Jika jawabannya adalah iya, perubahan secara besar-besaran seringkali diperlukan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.